Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana sehat dan semangat kan untuk belajar? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah oleh adik-adik semua. Oke, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sudah ada di layar kaca adik-adik semua sih, layar kaca. Di situ sudah ada judulnya yaitu relasi dan fungsi. Nah, ini merupakan bab setelah kita belajar kemarin koordinat kartesius. Untuk koordinat kartesius pasti sudah paham bukan? Mudah kok ya. Di sana kita sudah belajar bagaimana kita menentukan letak objek di koordinat kartesius. Oke. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru di bab yang baru yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke. Di relasi dan fungsi ini akan ada beberapa topik yang akan Bapak bahas hari ini, yaitu ada himpunan. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya, himpunan itu apa dan bagaimana caranya, ataupun ada mungkin sudah yang baca buku tadi malam saking semangatnya belajar dan bertemu dengan Bapak hari ini. Gak bertemu sih, nonton videonya Bapak. Di situ ada himpunan. Terus setelah kalian belajar nanti Bapak akan jelasin tentang relasi. Setelah kalian mengerti tentang relasi itu apa, lalu kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyajikan relasi dalam sebuah diagram panah. Yang pertama, yang kedua selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana menyajikannya dengan diagram kartesius. Yang terakhir, bagaimana kita menyajikan sebuah relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Jika adik-adik tadi malam sudah membuka buku paket yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu guru kalian, di sini pasti adik sudah melihat ada sebuah ini struktur organisasi, struktur keluarga. Anggota keluarganya Pak Maduri sama Pak Marhawi. Oh, ini nama ibunya Marhawi. Bapaknya Marhawi, ya itulah ya. Jadi Bapak Maduri sama Ibu Marhawi ini ya, mereka itu kawin dan punya anak. Ini silsilahnya, dia punya anak banyak ya, anaknya 4 dan punya anak lagi. Anaknya ada itu dan terus. Kira-kira apa ya hubungan gambar ini, bagian silsilah keluarga ini dengan relasi dan fungsi? Jika ada sebuah baca, Bapak yakin kalian sudah tahu. Oke, next. Sebelum masuk ke bagian tadi, Bapak akan berikan kepada kalian ini adalah hewan-hewan yang sangat lucu dan sangat imut yang akan kalian temukan di berbagai daerah di dunia. Kecuali kambing, kayaknya banyak di Indonesia. Oke, di situ ada banyak sekali, adalah sekitar beberapa hewan yang adik sudah tahu pastinya. Itu menggunakan bahasa Inggris ya, easy lah ya untuk anak SMP kelas 2. Kau itu sapi, rabbit, kelinci, duck itu bebek dan segala macamnya. Di sini Bapak akan mengajak adik-adik semua untuk mengelompokkan mereka. Jadi adik-adik nanti kelompokkan ini hewan yang hidungnya pesek yang mana, yang hidungnya mancung yang mana, yang enggak mungkin hidungnya sama-sama. Bapak ingin kalian mengelompokkan mereka ini berdasarkan yang pertama itu hewan yang bertelur. Nah, bertelur kan, sering makan telur, pasti kalian tahu hewan apa yang bertelur. Adakah pernah makan telur sapi? Sapi tidak bertelur. Ya. Oke, lanjut, silakan. Tentukan hewan yang bertelur apa aja. Bebek, oke, bebek bertelur. Udang? Bapak juga kurang paham. Anggap saja udang tidak bertelur ya. Bapak juga akan tahu. Bebek bertelur. Oke, selanjutnya ikan bertelur. Ayam, apalagi? Dog itu apa? Merpati atau angsa? Kayaknya merpati. Oh, berarti Bapak salah. Turki itu kalkun. Oke, berarti yang bertelur apa saja? Dikelompokkan. Oke. Yang bertelur adalah bebek, kalkun, angsa, ayam, dan ikan. Angsa ini dog. Kalau dog itu ternyata merpati, bukan angsa. Selanjutnya Bapak ingin kalian mengelompokkan, mengumpulkan hewan yang berkaki 4. Silahkan dicari. Ya, ada sapi, ada kelinci, ada juga kambing, domba, rusa, kuda. Itu merupakan hewan-hewan yang berkaki 4. Yang terakhir, Bapak ingin kalian mengumpulkan hewan yang hidup di laut. Sapi di darat, tidak di laut. Silakan, apa saja?
Ya, ada udang, kepiting, dan ikan. Ya, anggap itulah yang hidup di laut. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang Bapak kelompokkan atau kita kumpulkan barusan menurut sesuatu yang telah kita tentukan. Misalnya, hewan yang bertelur, mereka lah yang masuk dalam gugus hewan yang bertelur. Nah, terus yang selanjutnya adalah hewan berkaki empat. Nah, disitulah hewan-hewan yang berkaki empat kalian sudah kumpulkan. Biasanya hewan laut yang hidup di laut, berarti tidak semua di sana hidup di laut. Artinya kalian sudah melakukan pengelompokan atau mengumpulkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan identifikasi atau keinginan yang kita ingin kumpulkan berdasarkan sifat atau letak, cara hidup, makan, cara bergabung ataupun apapun itu. Nah, secara tidak langsung kita sudah belajar mengenai tentang himpunan. Himpunan atau itu apa? Himpunan itu berasal dari kata apa? Himpun apa? Mengumpulkan, ya. Misalnya nih kata-katanya, tolong himpun kelereng berantakan. Ketika kalian harus mengumpulkan kelereng itu. Namun himpunan di sini kita akan membuat tentang himpunan yang dimana kita mengumpulkan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi misalkan dalam sebuah ruangan, anggap saja di kelas 8F, Bapak disuruh kumpulkan orang yang berhidung pesek. Susah nggak? Bagaimana kita melakukan hidung pesek? Berapakah sentimeter bisa dibilang mancung? Nah, itu tidak jelas. Itu bukan himpunan. Nah, himpunan itu harus jelas. Jadi misalnya kumpulkan siswa kelas 8F yang laki-laki. Jadi semua siswa yang laki-laki kalian kumpulkan. Yang mana kalian kumpulkan. Nah, itu jelas. Jadi himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada aturan penulisannya. Salah satunya ya, kalian menuliskan misalnya himpunan dari siswa laki-laki sama dengan, jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Untuk himpunan wajib menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal di mana isinya itu ada elemen-elemennya. Di situ sebagai contoh A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4 kurung kurawal tutup. Yang artinya di mana anggota elemen-elemen dari himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami tentang himpunan? Jika masih bingung, tulis pertanyaan kalian, ditanyakan nanti ketika di sesi diskusi di grup WhatsApp. Oke, tadi kita sudah belajar tentang himpunan yang ada di hewan-hewan ya. Ada hewan yang bertelur, berkaki empat, berenang, hewan yang bisa terbang atau selain apalah dengan yang lain lah. Nah, di sini kita sekarang sudah akan kembali lagi gambar yang Bapak tunjukkan di awal tadi, yaitu tentang silsilah Bapak Maduri dan Ibu Marhawi, ya, bagian silsilah keluarga. Oke, di sini silakan kalian kumpulkan 3 jenis saja. Menurut kalian apa saja? Bisa dari yang laki-laki, bisa dari saudara, cucu, anak, om, tante, manantu, serah kalian. 3 saja, silakan. Kita kelompokkan berdasarkan apanya? Oke, Bapak akan ambil 2 jawaban terbaik kalian. Yaitu tentang anak Mahuri. Mahuri ini Mathuri ya, itu kurang lebih. Dan cucu Mathuri. Oke. Dalam himpunan anak Mathuri, nah, kan anak Mathuri di situ kenapa Bapak tulis A? Karena kita untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan himpunan. Jika soalnya pernyataannya panjang, kalian bisa menggunakan inisial atau permisalan. Misalnya anak Mathuri kita misalkan A karena anak. Jadi A sama dengan ada Sulastri, Idris, Halim, dan Tobit. Silakan dilihat. Jadi itu yang biru-biru itu anaknya Pak Mathuri. Sulastri, ada Idris, ada Pak Halim, ada Pak Tohir. Itu semuanya anak Mathuri. Selanjutnya kalian bikin lagi kualifikasi atau pengelompokan. Kelompokkan atau kumpulkan yang akan cucu dari Mathuri. Aduh, ini pusing kalau apa namanya kayak gini. Mathuri. Oke, karena ini cucu, kita misalkan C. Nah, C sama dengan itu ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Jadi himpunan itu, jadi kalian mengumpulkan saja objek yang sesuai dengan identifikasi yang kalian buat. Bisa anak Mathuri, di situ bisa cucu Mathuri, atau di situ bisa mantu Mathuri. Apa bisa juga anak Idris. Nah, itu banyak. Itu jadi tergantung nanti permasalahannya seperti apa. Jadi kita ikuti di sana. Itu tentang himpunan. Selanjutnya kita akan belajar tentang tadi setelah himpunan kita belajar apa ya? Ada yang tahu?
Pasti ada yang tahu. Kita akan belajar tentang relasi. Oke, kita akan belajar relasi. Kita gunakan saja data yang sudah ada. Itu tadi tentang bagian silsilah keluarga Pak Madhuri. Kita ambil dua sudah kita kelompokkan tadi, yaitu yang pertama itu kita kelompokkan himpunan dari anak Pak Madhuri, yang kedua itu adalah cucu dari Pak Madhuri. Oke. Kita kumpulkan di sini, kita pakai. Nah, sekarang kita akan membuat relasi atau hubungan. Nah, pasti kalian sudah tidak sih akan menggunakan relasi. Misalnya ada orang lagi jalan bareng, kamu kok jalan dengan dia? Relasimu apa dengan dia? Apakah teman atau rekan kerja? Apa hanya sekedar ketemu di jalan atau apalah? Itu relasi, hubungan. Jadi hubungannya apa antara cucu Madhuri dengan anak Madhuri? Apakah mereka punya hubungan? Itu cara kalian bisa jadi cucu Madhuri ini adalah anak les anak Pak Madhuri, tidak apa-apa. Jadi tergantung permasalahan yang ada. Nah, sekarang Bapak akan ambil contoh, kita akan menghubungkan cucu Madhuri dengan anak Madhuri. Apakah ada relasi anak dari dua himpunan ini? Setelah itu kita akan lihat dari bagan, Wafi adalah anak dari Sulastri. Berarti ada relasi antara Wafi dan Sulastri. Untuk selanjutnya di situ kita bisa lihat dengan jelas Faisal, Alu, dan Rizky itu merupakan anak dari Pak Idris. Oke, Pak Idris punya anak 3. Yang selanjutnya Alvin dan Najwa itu anaknya sama. Ya, kamu benar, yang menjawab benar anak Pak Halim. Yang selanjutnya adalah Suci itu anaknya sama. Anaknya Tobir yang mana? Tohir, kok Tobir? Tohir. Namanya mana dulu. Nah, berarti ada hubungan atau relasi dari cucu Madhuri dan anak Madhuri. Oke. Jadi cara baca adalah cucu Madhuri, hubungan dari cucu Madhuri dan anak Madhuri dilihat dari anak dari. Itu bukan relasi adalah hubungan yang menghubungkan himpunan satu dengan himpunan dua, orang yang satu dengan orang yang dua, kalian dengan guru. Apakah punya relasi? Ada. Relasinya apa? Kalian adalah murid dari guru. Sedangkan guru adalah guru dari Anda sekalian. Jadi tergantung himpunan apa, minimal ada 2 himpunan yang kalian hubungkan. Tapi jika hanya satu himpunan itu tidak bisa terjadi relasi, karena tidak ada istilahnya itu tidak ada yang bisa kita hubungkan. Itu untuk relasi. Cukup dimengerti atau ada pertanyaan? Silahkan dikatakan. Atau masih bingung, nanti Bapak jelaskan lagi. Nah, setelah yang seperti Bapak tadi janjikan, sebuah relasi di dalam matematika dapat disajikan dengan 3 cara. Itu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi setelah belajar ini, Bapak harap adik-adik semua bisa mendefinisikan apa itu himpunan, tadi Bapak bilang, dan apa itu relasi atau hubungan. Dan selanjutnya, adik-adik bisa mensajikan relasi tersebut di dalam diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana mensajikan dalam diagram panah. Oke, di sini Bapak akan ambil lagi data yang sudah ada di buku kalian, yaitu data pelajaran yang disukai siswa kelas 8 F. Kalian mau? Bapak gak apa, jadi persiapan aja, ini gak tahu sekolah mana. Nama siswa, dan itu ada nama siswa siapa aja dan pelajaran yang disukai siapa aja. Apa aja? Oke, nama saya ada Abdul Budi Chandra Dini Elo, dan pelajaran yang disukai masing-masing cukup beragam ya. Abdul menyukai 2 mata pelajaran, ada juga 3, dan hanya ada yang tidak suka IPA, ada yang cuma suka IPA. Nah, itu beragam. Dan sekarang bagaimana kita menghubungkan antara nama siswa dan pelajaran yang disukai sesuai dengan diagram panah. Oke, yang pertama kita tulis dulu dengan himpunan A atau himpunan nama siswa. Nah, biar kalian mempergampang, anggap saja nama siswa kita misalkan A, berarti kita tulis dulu himpunan A berada di sebelah kiri, karena itu yang akan kita hubungkan dengan sebelah kanan. Terus kita juga akan membuat himpunan B yang berisi pelajaran yang disukai oleh siswa. Sekarang kita akan membuat diagram panah dengan relasi pelajaran yang disukai. Yang pertama, Abdul menyukai apa saja? Dia suka matematika dan IPA. Untuk Budi? Iya benar, dia suka IPA, IPS, dan kesenian. Untuk Chandra?
Iya benar, olahraga dan keterampilan untuk dini, bahasa Inggris linguistiknya, dan untuk elok matematika, IPA, dan keterampilan. Baik, selesai. Mudah bukan? Dijelaskannya sangat gampang. Jadi kalian tentukan himpunan pertama, yang akan kalian himpunan kedua. Jadi himpunan pertama ke himpunan kedua. Nah, dengan relasi apa? Dengan relasi tersebut, apakah bisa himpunan kedua atau himpunan pertama dihubungkan ke kedua? Misalnya, ada seorang, anggap saja ada Paijo dan Maimunah, di mana Maimunah ada di himpunan pertama dan Paijo ada di himpunan kedua dengan relasi suami istri dari. Nah, jika si Maimunah ini ada di himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua, ya kan? Berarti nanti Maimunah istri dari Paijo. Nah, itu bukan relasi dan itu tidak jelas. Nah, mungkin ini terjadi perubahan letak di mana himpunan yang kedua tadi Paijo kita pindah jadi himpunan pertama, dan yang Maimunah di himpunan pertama kita pindah ke himpunan kedua. Jadi himpunan pertama ke himpunan kedua dengan relasi istri dari. Suami dari. Jadi Paijo suami dari Maimunah. Nah, seperti itu. Seperti itu kah? Ya, seperti itu. Jadi kalian nanti jika ada sebuah relasi, tidak selalu yang berada di persoalan pertama itu akan menjadi himpunan pertama. Jadi kalian cocokkan saja. Yang cocok, lebih cocok mana? Himpunan yang pertama itu menjadi himpunan pertama atau menjadi himpunan kedua. Jadi silakan dicocokkan lagi dengan relasi permasalahannya. Selanjutnya ialah kita akan tentang diagram kartesius. Karena di sini kita membahas kartesius, kita butuh sebuah koordinat kartesius. Namun karena di sini kita membahas untuk relasi dan fungsi, kita hanya membutuhkan satu kuadran atau satu kotak, tidak. Jadi kita hanya butuh seperti ini. Jadi untuk kuadran 2, 3, dan 4 kita tidak pakai dulu, kita hanya pakai kuadran 1. Yang pertama, seperti aturan koordinat kartesius, di mana untuk menulis koordinat kemana seperti Bapak jelaskan, di mana koordinat x ditulis terlebih dahulu, lalu koordinat y. Jadi x, y itu untuk menentukan koordinat. Hingga saat kalian ingin meletakkan data yang ada ke dalam kartesius untuk menjadi relasinya, kalian harus letakkan di diagram di koordinat x atau sumbu x itu merupakan himpunan pertama. Kebetulan di sini himpunan pertama adalah A, yaitu nama siswa. Langsung kita masukkan. Paham kenapa kok nama siswanya di bawah? Yang kedua, jika Y itu kan menjadi bagian kedua, artinya himpunan kedua. Himpunan kedua yang kita letakkan di sumbu Y, yaitu pelajaran yang disukai. Bagaimana cara menentukannya? Gampang. Abdul suka apa saja? Suka pelajaran matematika dan IPA. Kita kasih titik koordinat. Untuk Budi, Chandra, ini selanjutnya sama. Itu. Karena sini mudah untuk kalian. Jika dibingungkan, jangan lupa bertanya. Oke, ini sajalah himpunan pasangan berurutan. Di mana di himpunan pasangan berurutan ini, kalian perlu menuliskan himpunan-himpunan yang memiliki hubungan dalam satu tanda kurung yang ada. Misalnya ini. Oke. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, jadi jangan lupa nanti tulis dulu kurung kurawal buka. Setelah itu kita lihat satu-satu sesuai dengan data yang ada di mana. Itu adalah Abdul suka matematika dan Abdul suka IPA. Itu kita tulis satu-satu. Jadi dalam kurung pertama Abdul, matematika kurung tutup, lagi Abdul, IPA kurung tutup. Untuk targetnya sama. Untuk Budi dan sampai elok itu sama, hingga sampai terakhir nanti elok dalam kurung elok, keterampilan, untuk lalu kurung kawan tutup. Jadi seperti itu. Saya rasa ini cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditulis dan silakan ditanyakan di grup kita. Sekian pembelajaran pada hari ini, materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan lupa bertanya. Bapak sangat menunggu sekali pertanyaan dari kalian, karena Bapak harap kita akan belajar bersama. Mungkin Bapak ada yang kelewat tadi, mungkin kalian ada yang mungkin Bapak kelewat dan Bapak adik-adik di sini ingat dan Bapak lupa, mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, setelah belajar ini, silakan untuk memperkuat pengetahuan kalian, kita latih soal.
Nah ini tugas kalian kan dikerjakan latihannya. Ayo kita berlatih seperti biasa. Bapak akan mengambil soal-soal yang mudah buku paket nomor 5 dan 6 di halaman 86. Silakan dikerjakan seperti biasa. Jangan lupa di scan dengan aplikasi yang sudah Bapak berikan, dikumpulkan melalui email. Oke, ada pertanyaan yang mungkin sekian untuk hari ini. Setelah bersama belajar, jangan lupa berlatih karena matematika bukan ilmu yang butuh dengan hafalan, tapi dengan jumlah kita berlatih dan kita akan paham tentang matematika. Jangan malu bertanya. Sekian materi untuk hari ini, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga apa yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat adik-adik aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan dalam belajar mereka semoga dipermudah. Berdoa dengan kita diakhiri. Sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.